Buka Alkitab kita sama-sama, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang harus kita hindari dalam perjanjian baru. Nah, selalu saya katakan bahwa mencintai Yesus bukan hanya melakukan apa yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus juga berani meninggalkan apa yang Yesus gak suka. Yang setuju tetap taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Yes, saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Saudara yang di rumah ketika live chat saudara, saya harus berani meninggalkan apa yang Yesus gak suka. Yes, sudah 32 minggu, tinggal minggu depan satu kesempatan lagi. Kita akan deklarasikan semua yang Yesus gak suka harus saya tinggalkan. Dan semua yang Yesus suka, itu yang saya pertahankan. Yes, haleluya. Klik. Di pembahasan kita ke-32 hari ini, kita sedang membahas janganlah bodoh. Karena Yesus gak suka kalau kita bodoh. Dia berikan hikmat. Dia berikan tuntunan. Dia berikan kuasa. Dia berikan firman. Supaya kita tidak bodoh. Dan kalau kita mau jujur, gak ada orang yang senang disebut bodoh. Kita paling marah, kita paling tersinggung, kita paling kecewa kalau disebut bodoh. Pak, jangan pernah bilang sama istri bodoh. Setuju Bu? Bu, jangan pernah bilang sama suami bodoh banget sih kamu. Itu sangat menyakitkan Bu. Setuju Pak? Itu yang saya senang bapak-bapak itu. Kadang-kadang gak perlu jawab, cukup angkat alis senyum dikit. Iya kan? Orang tua jangan pernah suka bilang sama anak-anak mau bodoh. Karena hukum Alkitab. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu pada orang lain. Kalau kita gak mau disebut bodoh, jangan katakan orang bodoh. Bahkan sorry untuk bilang ini. Mau dia pembantu saudara di rumah, mau dia babysitter saudara, mau dia driver saudara, mau dia tukang masak saudara, mau dia tukang kebun saudara, jangan pernah bilang bodoh. Anak Tuhan harus jadi berkat. Yang setuju ketika live chat saudara bilang anak Tuhan harus jadi berkat. Dan semua kita angkat tangan kanan dan bilang saya mau jadi berkat. Saya percaya bisa lebih semangat. Sama-sama bilang saya harus jadi berkat. Yes, sama-sama bilang saya harus jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya pembahasan ke-32 kita sedang membahas janganlah bodoh. Klik. Efesus pasal 5 ayat 6-17 bilang begini. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Ini dunia di mana kita hidup hari-hari ini. Kenapa Alkitab ingatkan kita jangan bodoh? Kenapa Tuhan gak mau kita bodoh? Karena kita akan disesatkan. Karena dunia di mana kita hidup, sorry untuk bilang ini, dunia yang sadis. Bukan sekedar dunia yang jahat, dunia yang sadis. Kalau kita gak punya hikmat, kalau kita gak punya kepandaian, kalau kita gak punya kekuatan, kalau kita gak punya kemampuan, kita akan disesatkan. Dengan bujukan-bujukan, dengan tipuan-tipuan, dengan kata-kata yang kelihatannya manis. Padahal Alkitab bilang kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Karena kalau kita disesatkan, kita yang anak Tuhan bisa hidup kompromi dengan dosa. Kita yang anak Tuhan bisa hidup dengan cara-cara duniawi. Makanya Alkitab bilang mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Betul awalnya hati saudara gak sadar. Tapi kemudian saudara tertipu. Saudara tertipu pada hal-hal yang kelihatannya menyenangkan. Tapi sebetulnya kosong, hampa, klik. Sebab itu kata Alkitab. Janganlah kamu berkawan dengan mereka. Makanya Alkitab bilang jangan kamu bodoh. Kamu harus berani mengambil keputusan. Kamu harus berani menentukan sikap. Ayat 8. Memang kamu dahulu adalah kegelapan. Pak. Kita tadinya gelap Pak. Bu, kita tadinya kegelapan. Kita tadinya pokoknya hawa nafsu dunia di depan, kesenangan dunia. Pokoknya apapun yang menguntungkan itu yang kita buat. Tapi sekarang kita bukan orang bodoh. Kita penuh dengan hikmat Tuhan. Yang setuju sama saya katakan saya penuh dengan hikmat Tuhan. Oh, saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, saya ngerti.
Ada saudara-saudara yang diberkati Tuhan dan kaya. Ada saudara-saudara yang diberkati Tuhan dan sukses. Tetapi ada saudara-saudara juga yang merupakan orang biasa. Tapi siapapun saudara, doa saya buat saudara supaya kita jangan bodoh. Saya berdoa supaya jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan adalah orang-orang yang berhikmat. Di tengah situasi politik seperti hari-hari ini, di tengah situasi hukum seperti hari-hari ini, di tengah situasi ekonomi seperti hari-hari ini, orang yang mengandalkan hikmat Tuhan akan tetap kuat, akan tetap tersenyum, akan tetap bersyukur, akan tetap memuliakan Tuhan, akan tetap jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yes. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka, milikilah hikmat. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sama-sama bilang saya terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bukan hidup sebagai orang gelap, bukan hidup nekat, bukan hidup sembrono, bukan hidup semaunya. Tapi hidup dalam tuntunan roh Tuhan. Klik. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi kalau kita hidup dengan hikmat, buahnya adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Artinya orang-orang yang tidak bodoh, dia nggak nekat dalam hidupnya. Dia pertimbangkan, dia pikirkan, dia uji segala sesuatu. Dia mau pastikan hidupnya tetap dalam jalan Tuhan. Ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Ini kan bodoh. Kalau kita hidup pada perbuatan-perbuatan kegelapan meskipun mayoritas. Anak-anak muda sedang merasa, tapi zaman sekarang pendeta pacaran pegang-pegangan, pacaran lalu rangkul-rangkulan, pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah. Itu normal sekali, tapi ayat ini bilang, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Hidup ini bukan soal mayoritas. Tapi hidup ini soal kualitas. Yang sama saya katakan hidup bukan soal mayoritas. Hidup soal kualitas. Karena kita anak raja. Kualitas kita harus kualitas kerajaan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya. Telanjangilah. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi itu memalukan. Jadi Alkitab sedang mau bilang bahwa apa yang oke dalam dunia ini banyak halnya sebetulnya memalukan. Karena standar kita yang pertama adalah firman. Yang kedua standar kita adalah standar surgawi. Karena kita warga kerajaan surga. Dan yang ketiga standar kita. Bukan apa yang menyenangkan orang. Tapi apa yang menyenangkan dan memuliakan Kristus. Yang saja katakan amin. Klik. Selanjutnya. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu. Menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakanlah bangun. Hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Taruh tangan kanan saudara di dada bilang, Kristus harus bercahaya atas hidup saya. Jangan terus tidur. Jangan terus terlena. Jangan terus berpikir, ya namanya kita masih di dunia. No, engkau warga sorga. Sama-sama bilang, saya warga sorga. Dan pastikan kita sudah bertindak, kita sudah bersikap. Kita sudah berkualitas sebagai warga sorga. Makanya ayat Alkitab bilang, bangunlah kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Jadi Alkitab mau tekankan, bukan hanya jangan bodoh, tapi jangan bebal. Kalau kita udah tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukan, itu kan namanya bebal. Tapi hidup seperti orang arif, orang bijaksana, orang yang dipimpin oleh kuasa Tuhan. Klik. Dan pergunakan waktu-waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pengkhianatan menjadi biasa. Fitnah menjadi biasa. Saling bully. Rekayasa. Menjadi hal-hal yang menjadi tontonan sehari-hari.
sikap manipulatif. Kita lihat ada di mana-mana. Orang saling menjelekkan, orang memutarbalikkan fakta menjadi hal yang biasa. Pertanyaannya, haruskah kita sakit hati? Sakit hati bukankah itu milik orang bodoh, milik orang bebal. Orang-orang yang berpikir kenapa saya diperlakukan tidak adil. Kenapa saya menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Tapi buat orang-orang bijaksana dia mengerti betul. Manusia boleh reka-rekakan yang jahat. Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Yang penting aku tidak stres. Yang penting aku tidak tertekan. Yang penting aku tidak membalas. Yang penting aku tidak hidup dalam kepahitan dan dendam. Aku tetap berjalan dengan iman dan percaya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yes, haleluya. Sebab itu kata Alkitab, janganlah kamu bodoh. Pak, bapak-bapak yang hidup dalam dosa, saya ingatkan jangan bodoh. Ibu yang apa-apa gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang ngambek, gampang cerewet. Jangan bodoh. Adik-adik muda yang pacaran sama orang tidak seiman, yang lakukan hubungan seks sebelum nikah, hidup dengan onani, masturbasi. Jangan bodoh. Kita anak raja. Kita dibela Tuhan, kita disertai Tuhan, kita akan menerima anugerah Tuhan. Jangan bodoh. Usahakanlah. 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 Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau saya mengerti kehendak Tuhan, saya nggak simpan kepahitan. Kalau saya mengerti kehendak Tuhan, saya tidak akan balas yang jahat dengan yang jahat. Kalau saya mengerti kehendak Tuhan, saya tidak akan kompromi dengan dosa. Kalau saya mengerti kehendak Tuhan, saya berjalan di jalan Tuhan dan saya lihat hari-hari saya penuh berkat, hari-hari saya penuh mujizat, hari-hari saya penuh pertolongan Tuhan. Katakan amin. Yes. Klik. Jadi saya simpulkan begini. Kita perlu memahami bahwa yang namanya kebodohan tidak berhubungan dengan pendidikan, pengalaman, serta karir seseorang. Ada banyak orang yang bilang, ya saya ini orang bodoh, pendeta saya nggak sekolah tinggi, saya cuma lulus SMP. Saya orang bodoh pendeta, saya nggak sempat sekolah, saya cuma lulus SD. Sebagian surat berkata, ya saya orang miskin pendeta, saya lulus SMA langsung kerja. Saya orang bodoh, tapi hari ini saya mau bilang, bodoh tidak ada hubungannya dengan bangku sekolah. Karena itu kesimpulan saya, kita perlu memahami bahwa yang namanya kebodohan tidak berhubungan dengan pendidikan, tidak berhubungan dengan pengalaman, tidak berhubungan dengan karir seseorang. Namun kebodohan lebih berhubungan dengan sikap, perbuatan, keputusan, serta tindakan keseharian seseorang. Saudara boleh seorang doktor, tapi kalau kerjaanmu ngomongin orang, engkau boleh sekolah tinggi, tapi kalau engkau kompromi dengan dosa, engkau selingkuh, engkau lakukan hubungan seks sebelum nikah, engkau gampang dendam, gampang benci, gampang marah, gampang meluap, meledak-ledak emosimu. Saya beri nama, sorry, bodoh. Gilbert udah gak ada, marah-marah sendiri. Saya sayang saudara. Saya ngerti ada orang-orang yang gak tahan ada di gereja Glow. Gilbert kalau ngomong suka seenaknya, Gilbert kalau ngomong suka keras. Izinkan saya dari dasar hati saya terdalam meminta maaf sama saudara. Kalau hari ini saya berteriak dan berkata bodoh, itu bukan karena saya marah. Tapi karena saya gak mau saudara dibuang ke neraka. Karena saya gak mau saudara dipermainkan oleh setan. Karena saya gak mau kau terseret oleh dunia ini. Kalau saya bilang bodoh, karena saya tahu kau warga sorga. Sudah seharusnya kau hidup dalam kualitas kerajaan Allah. Karena itu saya jelaskan. Bodoh berhubungan dengan sikap, perbuatan, keputusan, tindakan, dan keseharian seseorang. Sehingga saya catat, persoalan serius di dunia hari-hari ini banyak orang bodoh. Sedang mengendalikan, sedang ngatur-ngatur, ngatur keluarga lah, ngatur ekonomi lah, ngatur negara, bahkan ngatur gereja, ngatur pelayanan. Wih, mungkin setelah menatap saya dan bilang, apa maksudnya? Nanti saya jelaskan siapa itu orang bodoh. Tapi saya perlu jelaskan dulu, ada 4 jenis orang di muka bumi yang berhubungan dengan kebodohan. Jadi hidup ini bukan hanya 2 orang, orang bodoh dan orang tidak bodoh. Tapi saya menyebutnya ada 4 jenis. Apa itu 4 jenis? Yang pertama, orang yang tidak bodoh. Saya berdoa,
Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Baik saudara yang ikuti secara online maupun saudara yang ada di gereja. Doa saya saudara bukan orang bodoh. Karena saudara orang berhikmat. Orang bijaksana. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa yang percaya dia tidak bodoh? Cuma 4. Siapa yang tidak bodoh? Masih belum yakin. Ayo. Siapa yang tidak bodoh? Angkat tangannya. Berikan tepuk tangan ya meriah buat Tuhan. Yes. Sama-sama bilang saya berhikmat. Sama-sama bilang saya bijaksana. Sama-sama bilang saya dipimpin Roh Kudus. Yes. Jadi yang pertama ada orang yang tidak bodoh. Yang kedua. Orang yang bodoh. Dan tidak sadar bahwa dia bodoh. Ini yang paling parah. Ini saya bilang bodoh kuadrat kali 9. Dia bodoh. Dia tidak sadar dia bodoh. Gampang sekali bilang, lu bodoh banget sih, lu bodoh banget. Ini gak benar, ini gak benar. Nah orang kayak gini selalu ngomongin orang. Orang kayak gini selalu memfitnah orang. Orang kayak gini selalu bilang setiap orang gak benar. Orang kayak gini selalu kritik semua orang. Orang kayak gini, dia lihat suaminya gak benar. Dia lihat istrinya gak benar. Dia lihat anak-anaknya gak benar. Dia lihat pembantunya gak benar. Pokoknya semua orang dia marahin karena dia bodoh. Dan tidak sadar dia bodoh. Makin berhikmat seseorang, makin tidak mudah menghakimi orang lain. Amin. Makin bodoh seseorang, makin suka menghakimi, menghina, merendahkan, membuli, dan menjatuhkan orang lain. Jelas saya sampai di sini, saya harap sudah ngerti. Dan bukan cuma ngerti. Kalau itu saudara sadar dan bertobat. Yang ketiga, ada lagi jenis orang di muka bumi yang berhubungan dengan kebodohan. Orang yang bodoh dan sadar dia bodoh, serta tetap tinggal dalam keadaan kebodohannya. Nah ini, saya bodoh. Ya saya sadar saya bodoh. Tapi memang saya bodoh mau diapain? Ah, saya pernah dengar ada orang ngomong gitu. Saya memang orang begini mau diapain? Ah ini orang bodoh. Yang sadar dia bodoh. Dia tidak mau berubah. Dia mau tinggal dalam kebodohannya. Dan dia mau semua orang ngertiin bahwa dia itu bodoh. Ah ini bodoh kuadrat tambah 17 saudara. Jadi ingat ya, ada orang yang tidak bodoh. Ada orang yang bodoh dan tidak sadar bahwa dia bodoh. Sehingga semua orang dia kritik, dia serang. Tapi yang ketiga, orang yang sadar dia bodoh. Orang yang tidak mau berubah dari kebodohannya. Dia mau tinggal dalam kebodohannya. Dia paksa semua orang ngerti dia. Saya memang orang yang begini mau diapain. Saya memang udah gak bisa berubah. Saya memang orang kayak gini. Buat saya. Orang-orang begini adalah orang-orang yang hatinya keras. Orang seperti ini adalah orang yang dikuasai oleh setan. Karena kalau ada roh Tuhan dalam dirinya. Dia gak mau tinggal dalam kebodohannya. Dia minta orang bantu dia supaya keluar dari kebodohan. Bukan mengerti dia memang gua orangnya begini. Orang-orang yang suka bilang gua memang orangnya begini mau diapain. Lu ngerti gua aja. Kamu kan suami saya, kamu kan istri saya, kamu kan orang tua saya, kamu kan anak-anak saya, harus ngerti saya. Kamu kan teman saya, harus ngerti saya. Kamu kan rekan pelayanan, kamu harus ngerti saya. Sorry. Dengan segala kerendahan hati saya bilang. Sudah dikuasai setan dan gak mau keluar dari ikatan itu. Yang keempat, orang yang bodoh dan sadar dia bodoh, wow luar biasa. Namun mau berjuang untuk meninggalkan kebodohannya. Petrus sadar dia bodoh. Karena itu dia mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Petrus sadar dia bodoh, karena itu dia mau bertobat. Tetapi Yudas Iskariot, dia sadar dia bodoh, tapi dia bilang orang begini yang mau diapain, udahlah. Saya memang gak pantas, sudah saya gantung diri aja. Tidak salah kalau engkau bodoh. Tapi mengeraskan hati di tengah kebodohan. Sok jago di tengah kebodohan. Nekan semua orang, kritik semua orang, nyerang semua orang di tengah kebodohan. Itulah yang jahat. Sekali lagi saya ulangi. Tidak salah menjadi orang bodoh. Tidak
Jahat menjadi orang bodoh. Tapi di tengah kebodohan ngotot. Di tengah kebodohan koreksi semua orang, serang semua orang, jatuhkan semua orang, minta semua orang untuk mengerti. Itulah yang jahat. Tapi biarlah di tengah kebodohan kita sadar bahwa kita bodoh. Kita bangkit. Kita berjuang. Kita minta roh Tuhan memenuhi kita. Karena kita tahu roh yang penurut tapi daging lemah. Wow, haleluya. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Karena itu saya coba simpulkan. Bukan menurut standar dunia. Tapi menurut standar Alkitab, siapa sebenarnya disebut orang bodoh? Klik. Yang pertama. Ayub 5 ayat yang kedua bilang, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Berarti yang pertama, siapakah orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh iri hati, sakit hati, dan kedendaman. Pak, Ibu, adik-adik muda, hidup ini memang keras. We are not living in Eden yet. Masih banyak hal-hal yang menyakitkan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Masih ada hal-hal yang melukai yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi perlu saya tegaskan di ibadah minggu yang penuh berkat ini. Iri hati, sakit hati, benci, dendam, emosi yang meledak-ledak. Itu hanya menandakan bahwa kita bodoh. Daud dijahati, Daud dicurangi oleh Saul. Tapi dia bilang, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Saya beri nama Daud bukan sempurna. Tapi Daud tidak bodoh. Beda dengan Saul. Saul punya begitu banyak kelebihan daripada Daud. Tapi waktu Daud selesai mengalahkan Goliat, putri-putri Yerusalem menari. Berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Sakit hati, marah, karena dia iri. Aku hanya diperhitungkan beribu-ribu, tetapi baginya diperhitungkan berlaksa-laksa. Satu saat nanti jatuh kerajaan kepada tangannya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Wanita-wanita Yerusalem tidak bilang bahwa Saul tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sangat dihormati, dia sangat dimuliakan. Tapi orang kalau dasarnya iri, orang kalau dasarnya benci, dendam. Apa saja bisa menyakitkan baginya. Sorry untuk bilang. Kalau hidup kita dikuasai oleh iri, sakit hati, benci, dendam, emosi yang meledak-ledak. Maka itulah yang Alkitab bilang bodoh. Belajar kuasai diri, belajar sabar, belajar punya pikiran yang positif, belajar hidup dengan semangat berdamai dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya. Yang kedua, siapa yang Alkitab katakan orang bodoh? Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Berarti yang kedua kita simpulkan siapa orang bodoh. Sesuai dengan firman Tuhan, orang bodoh adalah orang yang mendengar firman, namun tidak melakukannya. Alkitab bilang orang yang menerima firman dan melakukannya, dia sama seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Yang bangun rumah di atas dasar batu karang. Ada gelombang, ada badai menerpa, dia tidak goyah. Karena dibangun di atas dasar batu karang. Tapi orang bodoh adalah orang yang mendengar firman. Jadi orang bodoh bukan orang yang tidak pernah ke gereja. Tapi orang bodoh adalah orang yang ke gereja. Orang yang kadang-kala pelayanan. Orang yang kadang-kala terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tapi firman buat dia hanya nyaman untuk didengarkan. Tapi bukan untuk dilakukan. Karena setiap kali ada tantangan firman Tuhan, selalu dia pikir, ya saya ngerti sih mesti sabar, mesti berserah. Tapi kondisi begini bagaimana bisa sabar? Ya saya sih ngerti harus hidup dengan iman. Ya tapi kan gak bisa cuma iman. Jadi selalu dia melawan kebenaran firman Tuhan. Pak, Bu, adik-adik muda. Seberat apapun firman Tuhan taat.
Alkitab sudah bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Taat. Firman Tuhan untuk kita taat. Karena orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran semua yang akan ditambahkan. Yang setuju katakan amin. Jadi ingat yang kedua. Siapa orang bodoh? Orang yang mendengar firman namun tidak melakukannya. Dia debat, dia cari alasan, dia cari pembenaran, dia cari ajaran-ajaran yang menolong dia untuk tidak melakukannya. Engkau mungkin bisa mencari pendeta. Engkau mungkin bisa mencari program-program yang mendukung bahwa engkau tidak perlu berbahasa roh, engkau tidak perlu kembalikan perpuluhan, engkau tidak perlu doa puasa, engkau tidak perlu percaya pada kuasa Tuhan. Mungkin engkau bisa menemukannya. Tapi engkau makin jauh dari Tuhan. Saran saya adalah apa yang Alkitab katakan ikuti. Maka engkau akan melihat anugerahnya, katakan amin. Yang ketiga. Amsal 1 ayat 7. Siapa orang bodoh? Sekali lagi saya bilang. Ini bukan pandangan psikologi. Ini bukan pandangan para ahli. Tapi hal ini yang saya mau bilang orang bodoh dalam terang firman Tuhan. Amsal 1 ayat 7 bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Berarti yang ketiga siapa orang bodoh? Yeremia 4 ayat 22 bilang sungguh bodohlah umatku ini. Berarti orang bodoh. Bukan sekedar orang yang tidak percaya Tuhan. Ayat ini bilang bodohlah umatku ini. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Jadi orang bodoh yang ketiga adalah orang yang tidak takut Tuhan. Sehingga tidak mau melalui proses pendidikan Tuhan. Waktu kita diproses, kita marah, kita berontak, kita kecewa. Karena kita hanya mau menjalani iman Kristen yang enak. Kita hanya mau menjalani hidup Kristen yang nyaman. Kita hanya mau menjalani hidup Kristen yang memuaskan secara daging. Apa itu hikmat? Hikmat adalah menyadari. Tidak selamanya Tuhan menuntun saya ke padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Hikmat menyadari ada kalanya saya harus melewati jalan yang berbatu. Saya harus melewati tanjakan-tanjakan yang berat. Saya harus melewati lembah-lembah yang curam. Tetapi pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuanmu. Selama aku sabar, selama aku setia, selama aku bertahan, selama aku pandang Tuhan. Selalu ada hal-hal dahsyat terjadi. Yang saja katakan amin. Pak, Ibu, adik-adik muda, hidup bukan cuma cari enak. Tapi hidup cari berkenan kepada Tuhan. Yang keempat. Amsal pasal ke-12 ayat 16. Siapa orang bodoh dalam Alkitab? Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh, difitnah orang, disakiti orang, dicurangi orang, diabaikan. Kenapa? Dia tahu itu nggak penting. Tapi orang bodoh, orang yang kalau tersakiti, terluka, wah ngotot, marah, kecewa, tertekan. Wah. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah? Berlaku bodoh. Tapi orang yang bijaksana sabar. Makanya selalu saya bilang, sabar itu mahal. Tidak bisa kita harapkan dari orang-orang murahan. Pak, sabar Pak. Bu, Ibu tuh hebat loh. Ibu cuma kurang sabar aja. Pak, Bapak sebetulnya luar biasa loh Pak. Cuma Bapak kurang sabar aja. Adik-adik muda, ada banyak saudara yang kalau engkau sabar, ada banyak hal dahsyat yang terjadi. Tapi selalu saya bilang, untuk bertindak sabar, tidak ada yang terlambat. Mungkin ada hari-harinya engkau emosi. Dalam bertindak, dalam bersikap, dalam mengambil keputusan. Lalu sudah berjanji. Mulai masa-masa prapaskah tahun ini. Sepanjang 2025 saya akan jalan dengan kesabaran. Engkau akan kagum melihat berkat Tuhan luar biasa. Adik-adik muda, kalau cari pasangan teman hidup, jangan cuma cari, wah dia kaya, dia ganteng, wah dia hebat, dia luar biasa. Boleh nggak salah satu kriteria penting yang kau lihat, orangnya sabar nggak? Boleh seganteng apapun, tapi kalau orangnya emosional, buat saya lebih baik kau tinggalkan. Mulai sekarang ayo yuk, kita mau sabar. Sama-sama bilang sama saya, orang hebat pasti sabar. Yes, sama-sama bilang orang hebat pasti sabar. Sama-sama bilang orang hebat pasti sabar. Yes. Berarti yang saya pelajari, klik.
Menurut firman Tuhan yang keempat, siapa orang bodoh? Adalah orang yang tidak dapat mengendalikan emosinya. Pak, engkau cinta Tuhan, saya setuju. Ibu, engkau cinta Tuhan itu luar biasa. Adik-adik muda, saya ngerti hati saudara begitu mengasihi Tuhan. Tapi boleh nggak tambah satu hal? Cinta Yesus disertai dengan kemampuan pengendalian diri dan emosi yang baik akan menuntun kita pada kedahsyatan yang luar biasa. Yang saja katakan amin. Yang kelima, siapa orang bodoh? Amsal 15 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Klik. Kesimpulan saya. Orang bodoh adalah orang yang membuka mulutnya di saat yang tidak tepat. Dia nggak mau dengar dulu. Dia nggak mau bertimbang dulu. Dia nggak mau mengkaji dulu. Belum apa-apa, nyerang. Belum apa-apa, mojokin orang. Belum apa-apa, jatuhin orang. Jangan katakan semua yang kau pikirkan. Selalu saya ingatkan, pikirkanlah semua yang kau mau katakan. Kira-kira kata-kata saya jadi berkat enggak ya? Kira-kira kata-kata saya membawa damai enggak ya? Kira-kira kata-kata saya ini menyejukkan hati orang enggak ya? Kira-kira kata-kata saya ini menyakitkan suami saya enggak? Menyakitkan istri saya enggak? Ada banyak orang liar banget gitu. Lipstiknya mahal tapi bibirnya murahan, saudara-saudara. Ngomongnya seenaknya, gak mau tahu mau suami saya hatinya sakit kek, mau istri saya hatinya terluka kek, pokoknya saya merasa itu loh, saya memang orangnya begini, aduh. Berkali-kali saya bilang jangan sampai mulutmu dipakai setan untuk ngancurin suamimu. Jangan sampai mulutmu dipakai setan untuk ngancurin anak-anakmu. Jangan sampai mulutmu dipakai setan untuk ngancurin rekan-rekan pelayananmu. Tapi biarlah mulut kita membawa damai. Menyatakan kasih. Menghadirkan pemulihan Tuhan. Makanya Alkitab bilang. Kata-kata yang tepat pada waktunya. Seperti apel emas di pinggan perak. Bahkan Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Berarti siapa orang bodoh? Yang kelima, orang bodoh adalah orang yang membuka mulutnya di saat yang tidak tepat, sembarangan. Dengan tujuan untuk menghancurkan. Tapi orang berhikmat membuka mulutnya di saat yang tepat. Untuk menghadirkan damai Tuhan. Yang keenam. Siapa orang bodoh? Lukas 12 ayat 20 sampai 21. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Berarti yang keenam, siapa itu orang bodoh? Adalah mereka yang menganggap harta duniawi adalah segala-galanya. Setiap orang butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Prinsip hidup iman Kristen jelas. Cari dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya ditambahkan pada hidupmu. Kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ada orang yang di otaknya itu cuma uang, uang, uang. Kalau suami saya nggak kasih uang, berarti suami saya nggak sayang sama saya. Buat dia sayang itu uang. Kalau suaminya nggak bisa kasih apa-apa, ulang tahun hanya kasih bunga. Suami saya nggak sayang sama saya. Dia banding-bandingkan. Itu saya nonton di YouTube, itu suaminya kasih mobil loh. Suaminya kasih rumah loh. Suaminya kasih deposito loh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Gak usah engkau menyakiti hati suamimu dengan cara seperti itu. Ngelihat bini kayak lu, boro-boro dia mau kasih sesuatu, dia enak lihat lu. Saudara senang gak kau digituin? Gak usah kan kita banding-bandingkan. Saudara bilang, wah suaminya dong ngasih ini ke istrinya, suaminya ngasih ini ke istrinya. Enak gak kalau suami saudara tiba-tiba jawab, ya lihat istrinya juga dong kan cantik, istrinya kan juga baik, istrinya kan juga gak cerewet. Terus maksud lo? Itu. Kau yang memulai, kau gak mengakhiri. Itu kan. Boleh gak? Gak usah mancing-mancing. Makanya selalu saya bilang, jangan biasain tuh scrolling Instagram orang gitu. Apa yang orang buat, hati saudara ini masih busuk gitu, penuh iri. Selalu saudara kagumi suami orang, saudara kagumi perbuatan orang. Boleh enggak?
Seorang istri, dia harus punya kagum pada suaminya. Seorang istri bukan melihat karya suami orang untuk dia banding-bandingkan dengan suaminya. Dan merasa kok suaminya gak seperti dia ya. Dia tuh baik loh, dia itu perhatian loh, gak kayak suami saya. Suami-suami juga gitu. Dia bangga aja sama istrinya. Gak usah dia lihat Instagram istri orang. Oh istrinya buat ini loh, istrinya buat ini. Setan di akhir zaman sedang memakai roh adu domba untuk mengacaukan segala-galanya. Karena itu saya bilang, siapa orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang menganggap harta duniawi ini adalah segala-galanya. Tapi orang berhikmat menyadari betul. Berkat Tuhanlah segala-galanya. Kalau Tuhan memberkati kita, di tengah tantangan, di tengah kekurangan kita bisa bersyukur. Karena kita tahu apa saja yang Tuhan sediakan, selalu yang terbaik. Walaupun suamimu gak bisa memberikan hadiah yang mahal, bisa gak kau tetap menatapnya dan berkata, engkau tetap hadiah termahal yang Tuhan berikan bagiku. Walaupun istrinya tidak bisa memberikan hadiah mahal kepada suaminya, tapi tetap suami menatap istrinya dengan bangga dan berkata, engkau adalah hadiah yang termahal yang Tuhan berikan bagiku. Gak usah nangis bu. Ada ibu-ibu yang bilang, kayaknya gak mungkin tuh suami saya. Ya saya mau ingatkan. Orang-orang bodoh. Orang yang menganggap harta adalah segala-galanya. Tetapi orang-orang berhikmat menganggap Tuhanlah segala-galanya. Terlihat. Orang-orang bodoh apa saja mengeluh. Apa saja komplain. Dia dikasih gunung emas sekalipun. Dia akan bandingkan, oh orang lain dapat gunung berlian. Ah, itulah orang yang gak punya thankful, gak punya syukur. Tetapi orang kalau punya syukur dalam hidupnya. Gak punya apa-apa pun dia bersyukur, Tuhan, aku tetap hidup dan dapat merasakan penyertaan Tuhan. Amin. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Hatinya penuh syukur. Dia tahu segala-galanya adalah kasih Tuhan. Bukan harta duniawi. 7. Yang terakhir saya pelajari. Apa konsep bodoh dalam terang firman Tuhan? Siapa orang bodoh dalam firman Tuhan? Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka benar. Bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka. Ini Yesus bersama dengan muridnya ke Emmaus ini. Hei kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Klik. Berarti kesimpulan saya yang terakhir, yang ke-7. Orang bodoh adalah orang yang tidak mau hidup dengan iman. Di dunia seperti hari-hari ini. Kalau kita mau hidup dengan perhitungan akal, lama-lama pecah otak. Makanya orang sekarang pendarahan di otak lah. Mampet di otak lah. Geger otak lah. Karena otak segala-galanya. Tapi anak Tuhan berjalan dalam iman. Makanya Alkitab berkata, singa-singa muda dapat menahan kelaparan, orang yang berharap Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Katakan amin. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita hari-hari ini. Tapi tiap hari berita dunia sudah mulai mengkhawatirkan. Saya hanya mengajak jemaat sekalian hidup dengan iman. Rumah tanggamu pasti dahsyat. Masa mudamu pasti luar biasa. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Makanya Paulus bilang hidup yang kau jalani sekarang bukan karena melihat tapi karena iman. Dan kita bilang sesuai imanmu jadi padamu. Tahun ini juga kita akan mengalami promosi dari Tuhan. Saya udah berasa nih gak ada yang akan bilang amin. Gilbert gak ada ini. Tahun ini juga kita akan mengalami promosi dari Tuhan. Belum. Baru 7. Sama-sama perhatikan baik. Tahun ini juga kita akan menerima promosi dari Tuhan. Amin. Tahun ini juga kita akan mendapat promosi dari Tuhan. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes. Orang bodoh adalah orang yang tidak mau hidup dalam iman.
Hidup ini bukan ada masalah, tidak ada masalah. Hidup ini pertanyaan, saya ada iman enggak? Selama ada iman, engkau pasti akan lihat hal dahsyat. Klik. Saya undang pemain musik maju ke depan. Sebagai penutup saya tekankan. Setiap jemaat Tuhan. Apa yang Yesus gak suka dalam perjanjian baru? Yang ke-32 adalah Yesus gak suka kalau kita bodoh. Dia sudah memberikan firman. Dia sudah memberikan urapan. Dia memberikan tuntunan Roh Kudus. Dia latih kita hari demi hari. Dia mau kita berhikmat. Dia mau kita bijaksana. Dia mau kita mengerti kehendak Allah. Karena itu bersiaplah untuk sadari. Jika kita memiliki kebodohan, lalu bersiaplah berjuang untuk meninggalkannya. Sehingga kita dapat memiliki kehidupan yang penuh tuntunan Tuhan dalam hikmat dan kebijaksanaan. Saya berdoa supaya saudara tidak bodoh. Tapi kalaupun selama ini kita bodoh, minimal kita bodoh yang mau bangkit keluar dari kebodohan kita. Kita percaya tuntunan Tuhan, kita percaya hikmat Tuhan, kita percaya kebijaksanaan Tuhan, dan kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hari demi hari kita dipimpin oleh kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Kita angkat pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Haleluya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Karena itu jangan bodoh. Dunia mau kita bodoh supaya kita gampang terseret. Dunia mau kita bodoh supaya kita gampang disesatkan. Dunia mau kita bodoh supaya kita dapat tertipu. Dunia mau kita bodoh supaya kita gak mengalami janji dan kuasa Tuhan. Tapi hari ini Tuhan memberikan firman buat kita. Hari ini Tuhan memberikan kuasa buat kita. Hari ini Tuhan memberikan urapan buat kita. Supaya jangan menjadi orang yang bodoh. Suami jangan bodoh. Istri jangan bodoh. Adik-adik muda jangan bodoh. Belajar sabar. Belajar tidak menjadikan harta dunia segala-galanya. Belajar hidup dalam iman. Belajar bersyukur dalam segala perkara. Belajar mengendalikan emosi. Belajar taat dan dengar-dengaran pada firman Tuhan. Karena orang bijaksana adalah orang yang menerima firman dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang selama ini gampang emosi, engkau yang selama ini begitu egois, engkau yang selama ini gampang memaksakan kehendak, gampang sekali untuk sakit hati, dendam, kepahitan. Lalu Tuhan sudah berkata, enggak, saya enggak mau hidup bodoh begini. Saya mau mengampuni, saya mau sabar, saya mau bersemangat. Saya mau pikirkan perkara-perkara yang Tuhan sediakan buat saya. Ngapain saya gampang emosi, sakit hati, kepahitan, dendam, dan iri seperti ini. Rancangan Tuhan luar biasa buat saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya doa. Bapa, lihat setiap jemaat Tuhan yang taruh tangan kanan di dada, baik yang ada di gereja maupun di rumah. Hari ini kami diingatkan Tuhan,
Kami tidak mau menjadi orang percaya yang bodoh. Anugerah Tuhan terlalu luar biasa buat kami. Kami sadar betul setan mau kami bodoh. Karena orang bodoh dapat disesatkan. Orang bodoh dapat tertipu. Orang bodoh dapat dipisahkan dari kasih Tuhan. Orang bodoh dapat menghalalkan segala cara. Itu sebabnya hamba berdoa. Roh hikmat dari sorga. Roh kebijaksanaan dari sorga. Firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus dan urapan Roh Kudus turun ke atas kami. Kalau kami menganggap harta dunia segala-galanya, kalau kami selama ini menolak untuk hidup dalam iman, kalau selama ini kami menerima firman tapi tidak melakukan, ampuni kami. Jadikan kami orang-orang yang taat, dengar-dengaran, setia. Kami bisa mengampuni, kami bisa sabar, kami bisa mengendalikan emosi. Dan kami dengar firman dan mempraktekkan dalam keseharian kami. Tuhan ampuni kami dalam kebodohan kami. Apalagi kalau kami selama ini bodoh dan tidak sadar. Apalagi kalau kami selama ini bodoh, sadar bodoh dan memaksa semua orang untuk mengerti kami. Dan kami tidak mau berubah. Ampuni kami. Hidup boleh tambah keras, tapi hikmat Tuhan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk kami ambil. Kalau selama ini kami mengambil keputusan-keputusan yang bodoh, biarlah mulai hari ini Roh Kudus menolong kami. Supaya kami mengerti apa yang Kristus kehendaki dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Saya beri waktu 1-2 menit ini untuk setiap saudara doa. Gak perlu kiri kananmu dengar. Cukup engkau dengan Yesus. Jadikan hari ini hari kekuatan, hari pemulihan, hari di mana Tuhan menjadikan kita berhikmat dan bijaksana. Terima kasih Bapa, dengar doa anak-anakmu. Dengar doa anak-anakmu. Ampuni kami kalau selama ini kami jadi istri yang bodoh, jadi suami yang bodoh. Jadi orang-orang muda yang bodoh, jadi pelayan-pelayan Tuhan yang bodoh. Jadikan kami orang yang berhikmat dan bijaksana. Terima kasih Bapak. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Tidak lupa hamba berdoa buat yang sakit. Hari ini juga di rumah Tuhan saya percaya. Baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing ada mujizat Tuhan. Karena Alkitab berkata, aku Tuhan yang menyembuhkan. Jika engkau sakit dan engkau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, firman-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya tumbang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Saya setan sakit penyakit, aku tidak punya kuasa. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala virus, bakteri, kuman kami perintahkan keluar. Segala infeksi peradangan sembuh. Segala campur tangan kegelapan, kutuk-kutuk penyakit kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Oh, dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir kuasa kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima urapan kesembuhan. Terima urapan kesembuhan. Terima urapan kesembuhan. Karena Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami karena Yesus menyembuhkan kami. Oh, ucapkan syukur. Katakan dengan iman, oleh bilur Yesus saya sembuh. Katakan dengan iman, oleh bilur Yesus saya sembuh. Haleluya. Bapa, bertindaklah. Nyatakan kemuliaan-Mu. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara. Jaga para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Hari-hari mereka penuh mujizat. Indonesia makin hari makin baik. Indonesia makin hari makin maju. Kalau Tuhan jumpai ada kuasa-kuasa kegelapan, ada kutuk-kutuk di bangsa ini, bahkan ada permainan dukun, permainan paranormal, Tuhan lewat kuasa darah-Mu hancurkan dalam nama Yesus. Kalau ada rancangan kerusuhan, rancangan kekacauan, rancangan adu domba, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, tolong jauhkan bangsa kami dari politik-politik kebencian, politik balas-membalas. Karena kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu.
gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Gerakan doa, gerakan SDK, Tuhan berkati selalu. Sehingga kami senantiasa boleh hidup dalam terang Tuhan, boleh mengasihi Tuhan, tidak bertindak bodoh, tapi dengan semangat mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia itu karena orang-orang berbahagia, orang menerima firman dan mempraktekkannya dalam keseharian hidupnya. Haleluya.